dari tepian Danau Toba yang indah, ya, kami Baliki Academy akan tetap konsisten menguliti dan membahas semua rekayasa CCTV yang terjadi di kasus Jessica 2016 yang lalu. Bukan hanya untuk Jessica ya, tetapi untuk keadilan di bangsa Indonesia ini yang kita cinta ini, agar tidak terulang lagi rekayasa yang maha jahat ini. Ya. Kita juga sedang menunggu respon terus ini dari Pak Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo, oknum polisi Pak, anggota Bapak, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar, ya, bisa saya buktikan secara ilmiah dia telah memanipulasi, merekayasa barang bukti digital, video CCTV Pak, dengan cara mendownscaling secara spasial dan temporal, bahkan Pak mereka merusak video CCTV dari harusnya color video menjadi grayscale video. Harusnya videonya itu berwarna, bisa menangkap informasi warna. Mereka hilangkan informasi warna tersebut menjadi video keabuan. Ini loh Pak, Pak Kapolri yang kami tunggu tetap respon Bapak untuk menindaklanjuti seperti ini gitu. Semacam ini. Kalau Bapak memang masih ragu, saya bisa datang untuk menjelaskan kepada Bapak gitu loh Pak. Ya, mumpung Bapak masih di posisi teratas. Sebelum pensiun Bapak kasih dulu legasi yang baik Pak. Gitu loh Pak Kapolri ya. Oke pemirsa, kita telah membahas misteri keabuan. Hah? Dari CCTV 2 dan CCTV 3 ya. Kenapa dia keabuan? Ternyata setelah kita lihat metadatanya, oh ternyata dia memiliki 3 kanal RGB atau YUV ya, 3 kanal, 3 ruang warna. Ruang warna 3 kanal RGB YUV yang paling sering digunakan dalam video processing. Ya di metadatanya ternyata yang ditampilkan grayscale keabuan. Berarti setelah metadata itu mereka tampilkan, mereka lakukan proses lanjutan ya untuk melakukan apa namanya konversi ya dari 3 kanal color video menjadi 1 kanal keabuan ya. Khusus setelah kita buktikan di kamera CCTV 3 ya, dibagi 2, dipotong mereka ya 15.55 sampai 17.18 sweep ya, tepat Mirna Salin datang itu color video. Kalau sudah ada videonya kita buktikan. Terus 17.18 sampai 18.45 mendadak setelah Mirna Salin datang 17.18 kamera CCTV 3 mendadak jadi grayscale keabuan ya. Padahal di metadatanya adalah 3 kanal seharusnya video berwarna. Itu. Di kamera CCTV 2 juga kita buktikan ya di metadatanya itu 3 kanal harusnya color video, ternyata itu dikonversi mereka menjadi video keabuan ya, grayscale video. Jadi informasi warna, warna kopi pada saat di bawah divisiagian maupun warna wajah Mirna Salihin ya, ketika didorong menggunakan kursi roda ya, seharusnya bisa ditangkap di kamera 2 dan 3, itu akhirnya tidak bisa didapatkan informasi warna tersebut. Inilah rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noal Azhar dan Christopher Harimandrianto yang sudah kita bahas ya tentang misteri keabuan. Namanya saya sebut aja misteri keabuan kamera CCTV 2 dan kamera CCTV 3. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini misteri keabuan dari apa namanya kamera CCTV 15 gitu ya. Padahal CCTV 15 itu penting sekali ya untuk menentukan keberadaan dari pipet gitu loh. Keberadaan dari pipet katanya dari sink itu dibuang ke keranjang sampah di pantry itu gitu.
Nah, pertanyaannya ketika saya melihat di tayangan video yang disajikan oleh Christopher Harimanrianto, itu videonya adalah berupa video keabuan. Gitu loh. Padahal penting sekali kan. Nah, pergerakan apa itu ya? Pergerakan dari pipet tersebut apakah benar gitu loh? Dibuang ke tong sampah atau di mana apa itu gitu loh. Keberadaan apa namanya? Pipet tersebut. Sayangnya gitu loh ya. Di B di di BAP dari kedua saksi ahli digital forensik ini ya, perekayasa dan manipulator ini, tidak ada pembahasan sedikit pun tentang kamera 15. Saya tidak bisa menemukan metadatanya, jadi tidak ada dibahas pergerakan dari pipet tersebut ya di BAP mereka, baik Muhammad Noah Lazar maupun Christopher Harimanrianto. Ya, apa yang dilakukan adalah penyajian ketika penjelasan Christopher Harimanrianto di persidangan saja, tetapi dibahas pun tidak ada. Metadatanya pun saya tidak temukan gitu tentang kamera 15 ini. Apa yang ditampilkan adalah kamera, kalau saya duga itu ya dari resolusinya ya, ketajamannya itu 960 576 ya. Terus itu dilakukan apa namanya? Proses dari warna ya, video color ya, karena setelah saya periksa dari semua metadata, dari semua file video itu semua tiga kanal, tidak ada yang satu kanal grayscale gitu loh. Semua adalah video color, color video ya, video berwarna, bukan video keabuan. Metadata dari semua file video yang saya periksa di kedua BAP itu semua tiga kanal, tidak ada satu kanal. Jadi seragam gitu loh semuanya. Tiga kanal ya, RGB atau YEV ya. Setelah itu dimensinya juga seragam 1920 1080 sesuai PON 27 Muhammad Nur Al Azhar ya. Jadi di kamera 15 di pantry itu yang penting itu justru untuk menentukan di mana apa itu pipet tersebut atau sedotan tersebut justru mereka mereka lakukan downscaling dan nah dari ketajaman tepi-tepinya itu saya pastikan itu bukan 1920 1080 ya. Karena tidak ada di ini, di metadatanya ya. Jadi kita hanya bisa menduga ini gitu loh. Tetapi dari track record mereka ya, track record rekayasa mereka bagaimana memanipulasi CCTV 2 dan CCTV 3 yang seharusnya color video menjadi grayscale, ya sudah bisa saya simpulkan itu. Mereka juga melakukan hal yang sama di kamera CCTV 15 ya. Dan tidak mereka bahas itu metadata itu. Mereka sembunyikan metadata dari kamera 15 tersebut ya. Yang bisa harusnya kita analisa untuk menentukan posisi dari pipet tersebut ya. Ini sayang sekali gitu loh. Tetapi dari apa perlakuan mereka terhadap CCTV kamera CCTV 2 ya video CCTV 2 dan 3 mereka lakukan grayscaling ya sudah pasti itu mereka lakukan hal yang sama di pantry untuk kamera 15 ya. Oke, kita periksa ya, bentar ya. Kita akan periksa semua metadata dari semua video yang ada di BAP Muhammad Nual Azhar dan Christopher itu kanalnya tiga, RGB, YUV. Tidak ada yang grayscale ya. Nah, nah ini metadatanya pada apa file CH17 ya. Nah, ini dia di BAP-nya Muhammad Nual Azhar ya kan ini color space kan apa namanya YUV ya. Berarti CH17 adalah video berwarna. Semua video berwarna. Terus lanjut lagi. Ini kamera 2 ya. Nah, sudah downsampling harusnya YUV ya. Video berwarna. Semua. Kamera 2. Ini kamera 3. Nah, color space YUV. Berarti ruang warna ya. Nah, ini juga YUV untuk kanal kamera 1. Ini dia. Jadi semua itu berwarna. Nah, ini juga untuk kamera 9 YUV berwarna. Ini kamera 7 YUV ya. Terus semua itu berwarna ya. Terus di
BAP-nya Christopher Harimanrianto. Channels 3 berarti berwarna ya. RGB kalau keabon channelsnya 1. Nah, ini juga untuk kamera 9. Nah, kanal 3 berarti berwarna. Jadi ini untuk kamera 9 juga kanal 3 berwarna. Terus seperti itu semua itu berwarna. Nah, ini ya kamera 17 berwarna. Nah, ini kamera 17 berwarna, kamera 1 channel 3 warna, color video, channel 2 channel 3 berwarna, nah, semua. Jadi bisa saya simpulkan semua itu harusnya berwarna karena semua ya, metadata dari semua file itu berwarna gitu loh. Ya, kamera CCTV 3, 2, ya, 7, 9, semua yang ada di BAP mereka itu metadatanya adalah color video. Nah, di CCTV 3 yang seharusnya color video mereka potong 1718 sampai 1845 itu dia buat grayscale ya. CCTV 2 dia buat jadi grayscale semua mulai dari 1355 sampai 1816. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem yang ada pada sistem CCTV yang ada di ini cukup bagus ya di Cafe Olivier, color video semua ya. Jadi DVR-nya juga besar ya hampir 900 gigabyte. Jadi ya wajar kalau semua video berwarna ya. 900 gigabyte ya hampir 1 terabyte itu. Nah, inilah pertanyaan kamera 15 yang maha penting akhirnya dimanipulasi dan direkayasa oleh Muhammad Anwar Hassar dan Christopher Harimanrianto supaya kita tidak tahu posisi sedotan yang maha penting itu gitu loh. Kok bisa nggak dapat gitu loh. Padahal katanya sianida dari sedotan itu justru tidak dibahas di BAP mereka gitu loh. Kamera 15 itu tidak dibahas. Yang penting sekali posisi sedotan. Tidak ada satupun pembahasan terkait dengan kamera CCTV 15 ya. Gitu. Sayang sekali. Kita lihat naskah keputusan oleh ketiga hakim ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya tahun 2016 terkait dengan kejadian di kamera 15 ya. Nah, ini dia menimbang ya keputusannya ini, pertimbangannya. Nah, saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi VIC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air keran lalu membuang sedotan ya. Berarti Marwan Amir yang membuang ya sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry. Kemudian saksi Rangga juga ikut mencium nah bla 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 gitu loh. Jadi saksi Marwan Amir yang katanya membuang sedotan ke apa sampah ya, ke tempat sampah, keranjang sampah gitu. Tapi misterinya adalah kenapa itu justru dibuat keabuan gitu loh. Ya kan? Ya, ini untuk mengaburkan fakta posisi sedotan. Apakah benar sedotan yang dari meja 54 itu yang dia buang, ataukah sedotan yang lain, atau kan apa gitu loh. Itu masih pertanyaan bagi saya terus terang gitu loh. Pertanyaan adalah harusnya kamera CCTV di pantry itu adalah color video karena semua file lainnya ya itu color video channel 3 gitu loh. Jumlah channel 3 gitu ya kan. Kenapa mereka lakukan pengaburan tersebut, pembuangan informasi warna ya? Karena dari tiga kanal ke satu kanal berarti intensitasnya kan cuma keabuan saja ya. Nol hitam sampai putih 255. Jadi tidak ada informasi warna di situ gitu. Oke, coba kita lihat ya kamera CCTV 15 yang sudah menjadi keabuan tersebut. Nah, ini dia. Tempat penyimpanan. Baik.
Setelah itu ada analisa tadi sedotan bagaimana? Ya, di sini adalah analisa sedotan kopi pada saat di pantry. Nah, ini waktu Marwan mencium. Ini kita bisa melihat di sini mencium susu untuk mengecek atau apakah ada yang salah dari susunya. Ya, jadi di sini informasi warna susu juga ya, karena informasi warnanya sudah dibuang oleh Christopher Harimanrianto ya dan Muhammad Noah Lazar. Jadi kita tidak bisa melihat itu informasi warna susu, dan dari ketajaman dari tepi-tepi citra ini, ya, tepi-tepi objek ya, di sini itu udah jelas ini bukan 1920 1080. Ini sudah hasil downscaling 96576 ya ini. Nah, jadi sudah di downscaling, dia ubah juga menjadi keabuan juga. Jadi informasi objek ya, informasi warna pada objek-objek di print-print tersebut jadi hilang sama sekali. Apa yang disebutkan susu juga gak paham kita warnanya apa kan gitu. Hanya dia dan mereka-mereka yang tahu kan gitu ya. Lanjutnya. Coba saya skip saja. Kemudian kembali lagi sedotan diambil, menggunakan telapak tangan kiri diletakkan di tangan Marwan dan dicium. Reaksi dari Marwan langsung berjalan ke arah sink, di mana tangan kanan yang masih memegang sedotan ini menjatuhkan sedotannya di sink. Begitu kita melihat dari sink sudah tidak ada sedotannya. Beda lagi ya. Menjatuhkan sedotannya ke sink. Menjatuhkan di tangan kanannya itu Marwan Amir, menjatuhkan sedotan ke sink. Loh, bukannya di naskah keputusan di tong sampah ya? Apa sampah? Coba saya ulangi lagi. Dan kembali lagi sedotan diambil, menggunakan telapak tangan kiri diletakkan di tangan Marwan dan dicium. Reaksi dari Marwan langsung berjalan ke arah sink, di mana tangan kanan yang masih memegang sedotan ini menjatuhkan sedotannya di sink. Begitu kita melihat dari sink sudah tidak ada sedotannya. Menjatuhkan sedotan ke sink ya, bukan tong sampah ya. Di manakah sedotan itu? Di sink atau tong sampah gitu ya? Coba saya baca lagi keputusannya ya. Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah berapa kali ke sink, serta kumur-kumur dengan air keran, lalu membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry. Tapi pergerakannya kan tidak ada gitu loh. Apa Marwan Amir ini membuang sedotan itu di tong sampah ya, jatuh ke sink saja menurut Christopher, dan ketika mereka periksa tidak ada di sink tersebut kan gitu ya. Nah, itulah misteri sedotan ini ya, saudara-saudara. Justru nggak dikejar di situ oleh hakim tersebut. Padahal tuduhannya sianida itu ada di sedotan, gitu kan. Ternyata berbeda gitu. Penjelasan Christopher dijatuhkan di sink saja, tetapi di keputusan Marwan Amir membuangnya di tong sampah. Itu satu poin pertama. Yang kedua yang tadi tuh kita bilang, kalau seharusnya penting sekali kamera 15 ini untuk melihat keberadaan pipet ya, dengan video yang sudah dibuat menjadi keabuan ya, dari color video menjadi keabuan, 3 kanal menjadi 1 kanal, itu kan kita tidak bisa apakah itu yang putih-putih agak putih itu pipet atau tidak, kita tidak tahu gitu loh, karena informasi warna itu hilang ya
di apa gitu loh, dibuang oleh Muhammad Nur Al-Hassad dan Christopher Harimandrianto ya, karena eh, keseluruhan metadata dari semua video yang ada di BRP mereka itu color video sebenarnya, tidak ada yang grayscale ya. Jadi dengan mereka buang pasti ada ini yang mereka sembunyikan. Apakah itu pipet sebenarnya ada, tapi cyanidanya nggak ada kan gitu kan. Kalau memang pipet itu cyanidanya itu ada, untuk apa tangannya Jessica ketika memasukkan itu dipalsukan dan dikaburkan semua kejadian-kejadian di meja 54 ya. Jadi kalaupun ada gelas apa cyanida di gelas di gelas Mirna, ya itu bisa saja dimasukkan setelah kejadian tersebut ya kan, kejadian itu ya, apa itu Mirna pingsan dan selanjutnya kan gitu kan, karena kalau benar ada cyanida di gelas, maka harusnya informasi warna yang ada di kamera 15 bukan justru dikaburkan gitu loh dengan grayscale gitu. Harusnya tetap dipertahankan dengan 1920, 1080 dan color video. Satu itu. Yang kedua, ya untuk apa mereka kaburkan juga pergerakan di meja 54 di kamera 7 ya, di downscaling dengan sangat parah seperti itu ya. 1920 1080 dijadikan 960 576, frame rate-nya 25 jadi 10 kan. Nah, inilah kan rekayasa semacam inilah yang membuat keputusan itu oleh hakim ini salah sama sekali ya. Ya, jadi rekayasa-rekayasa semacam ini yang menggiring opini dari si hakim tersebut, ya kan. Ya, seharusnya ya tadi itu kamera 15 harusnya tajam dan berwarna, mereka manipulasi menjadi kabur dan grayscale ya, keabuan ya. Inilah ya wajar kalau orang berkesimpulan ya, kalau benar Jessica yang melakukannya, kenapa Anda kaburkan kamera 7, kamera 9, ya kan? Kamera 7, kamera 9, bahkan di kamera CCTV 3, 2 Anda jadikan grayscale dan kamera 15 juga Anda jadikan grayscale, bukan hanya dikaburkan, kan begitu. Kan gitu. Kalau memang Jessica bersalah ya tugasnya saksi ahli ini ya cuma mempertahankan informasi dan zoom saja gitu. Apakah ada tangan Jessica masukkan atau tidak kan gitu. Kan itu aja simple gitu loh. Tidak perlu mereka capek-capek untuk memanipulasinya. Kan gitu kesimpulannya, ya kan? Karena keputusannya apa namanya Binsar Gultum kan ketika ditanya itu, ketika terlihat tangan itu kan sudah hasil rekayasa Muhammad Anwar Azhar ya. Oke, pemirsa, begitu dulu ya misteri tentang kamera CCTV 15 yang di daerah apa namanya pantry ya, sink ya, itu direkayasa oleh mereka menjadi keabuan ya, kasihan sekali hakim-hakim ini ditipu ya, oleh para perekayasa dan manipulator ini ya, sudah sangat lihai melakukan penipuannya. Oke, sekian dari kami Balige Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas.